Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah teman-teman masih semangat? Terutama untuk belajar bahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Arab mengenai tema Qada'u awqatil firaghi, atau yang berarti menghabiskan waktu luang. Instruksi pertama, Iqra' wantabih linnausit tali bi'inayah. Bacalah dan simak teks berikut dengan seksama. Qad alimna anna an-nasa yakumuna kulla yawmin bi anshitatihimul yawmiyah. Faqassamu awqatahum ila qismaini. Qismin lil amali wa qismin lir rahati. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyuran. Surah Al-Furqan. Fannasu qa'imuna bi'a'malihim wa mihanihim fin nahari wa awqati syughlihim wa yastarihuna fil laili wa awqati faraghihim. Fal muwazzafuna mashghuluna biwadhifatihim fi makatibihim wal ummalu was sunna'u mashghuluna fis syarikati wat tujaru mashghuluna fil aswaqi awid dakakini wal fallahuna mashghuluna fil mazari'i wal hukuli wal muta'allimuna awit tullabu wal mudarrisuna hum mashghuluna fil madarisi awil ma'ahidi. Selanjutnya kita akan mencoba terjemahkan kalimatnya satu persatu. Qad alimna anna an-nasa yakumuna kulla yaumin bi anshitatihimul yaumiyah. Sungguh kami telah mengetahui bahwa manusia melakukan aktivitas harian mereka setiap hari. Faqassamu awqatahum ila qismaini, qismin lil amali wa qismin lir rahati. Maka mereka membagi waktu mereka menjadi dua bagian, waktu untuk bekerja dan waktu untuk beristirahat. Qad qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyuran. Maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, dan dialah yang menjadikan malam bagi kalian sebagai pakaian dan tidur sebagai istirahat yang menenangkan, serta menjadikan siang untuk bangun atau beraktivitas. Fannasu qa'imuna bi'a'malihim wa mihanihim fin nahari wa awqati syughlihim wa yastarihuna fil laili wa awqati faraghihim. Manusia melakukan pekerjaan mereka di siang hari pada waktu sibuk mereka dan beristirahat di malam hari pada waktu luang mereka. Fal muwazzafuna mashghuluna biwadhifatihim fi makatibihim wal ummalu was sunna'u mashghuluna fi syarikati. Para pegawai sibuk dengan pekerjaan mereka di kantor, sedangkan para buruh dan pengrajin sibuk di perusahaan-perusahaan. Wat tujaru mashghuluna fil aswaqi awid dakakini. Para pedagang sibuk di pasar-pasar atau di toko-toko. Wal fallahuna mashghuluna fil mazari'i wal hukuli. Para petani sibuk di ladang dan di kebun. Wal muta'allimuna awit tullabu wal mudarrisuna hum mashghuluna fil madarisi awil ma'ahidi. Para pelajar atau siswa dan para guru sibuk di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah teman-teman, setelah membaca teks, apakah teman-teman sudah tergambar mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang? Nah, untuk menambah kosakata teman-teman, yuk simak video berikut. وقت الفراغ في القرية ذهبنا إلى الجبل ساعدت جدي في المزرعة رسم أخي المناظر في شاطئ البحر كتبت أختي القصة القصيرة في البيت. Nah, setelah teman-teman menonton video, apakah masih banyak kosakata yang masih teman-teman tidak ketahui maknanya? Jika iya, jangan lupa untuk mencari maksud kosakata tersebut di kamus ya. Baik, yuk kita lanjutkan pamerannya. Instruksi selanjutnya, intabih ilan nas at-tali. Artinya, simaklah teks berikut. Kalimat pertama,
al-fallahuna mashghuluna fil mazari'i. Artinya, para petani sibuk di ladang-ladang. Kalimat kedua, rasama akhi al-manawwira fi syati'il bahri. Artinya, saudara laki-lakiku menggambar pemandangan di tepi pantai. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai susunan kalimat dari kedua teks tersebut. Al-fallahuna mashghuluna fil mazari'i. Yang artinya, para petani sibuk di ladang-ladang. Baik, coba teman-teman fokus kepada kalimat pertama, yaitu al-fallahuna. Menurut teman-teman, lafaz al-fallahuna merupakan kalimat isim, fiil, atau huruf? Ya, betul. Al-fallahuna adalah kalimat isim atau kata benda. Nah, teman-teman, karena lafaz al-fallahuna mashghuluna fil mazari'i merupakan kalimat yang didahului oleh isim, maka kalimatnya disebut sebagai jumlah ismiyah. Lafaz selanjutnya, rasama akhi al-manazira fi syati'il bahri. Artinya, saudara laki-lakiku menggambar pemandangan di tepi pantai. Coba teman-teman fokus kepada lafaz pertama, yaitu rasama. Menurut teman-teman, lafaz rasama adalah isim, fiil, atau huruf? Ya, betul. Lafaz rasama adalah kalimat fiil atau kata kerja. Nah, karena kalimatnya diawali oleh fiil, maka dari itu jumlahnya disebut jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena jumlah atau kalimatnya diawali dengan fiil atau kata kerja. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah disinggung mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, apakah teman-teman sudah paham? Atau jika belum, jangan khawatir. Yuk kita bahas mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah secara lebih detail. Teman-teman simak pembelajarannya dengan baik ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi teman-teman, jumlah itu atau al-jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa sih yang dinamakan dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan ismun atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'lun atau kata kerja. Nah, gimana sih contohnya? Nah, untuk contoh jumlah ismiyah adalah al-ustadzu yarji'u, guru laki-laki pulang. Teman-teman fokus kepada lafaz al-ustadzu. Al-ustadzu merupakan ismun atau kata benda. Mengapa disebut kata benda? Karena al-ustadzu memiliki alif lam, yang mana alif lam merupakan tanda dari kalimat isim. Karena itu, lafaz al-ustadzu yarji'u disebut sebagai jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat isim. Sedangkan jumlah fi'liyah, contoh kalimatnya adalah yarji'u al-ustadzu. Kalimatnya sama, namun hanya susunannya yang berbeda, teman-teman. Yarji'u ditaruh di depan, sedangkan al-ustadzu ditaruh di belakang. Artinya sama, pulang. Siapa yang pulang? Yang pulang adalah guru laki-laki. Baik, sekarang fokus kepada lafaz yarji'u. Yarji'u merupakan kalimat fi'lun atau kata kerja. Adapun fi'ilnya di sini merupakan fi'il mudhari. Karena ada huruf ya, yang mana yaitu merupakan salah satu dari tanda huruf mudhari'ah. Nah, karena lafaz yarji'u al-ustadzu diawali dengan kalimat fi'lun atau kata kerja, maka lafaz tersebut atau kalimat tersebut disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, untuk perbedaan struktur kalimat antara jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh jumlah ismiyah masih sama al-ustadzu yarji'u. Al-ustadzu di sini merupakan mubtada, sedangkan yarji'u di sini disebut sebagai khobar. Nah, apa sih mubtada dan khobar itu? Jadi teman-teman, mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Baik, jadi
lafadz yang di depan disebut mubtada, sedangkan setelahnya disebut sebagai khobar. Nah, untuk jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh kalimatnya adalah yarji'u al-ustadu. Lafadz yarji'u merupakan kalimat fi'il, sedangkan lafadz al-ustadu merupakan fa'il. Nah, apa sih fi'il dan fa'il itu? Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah isim atau kata benda yang datang setelah fi'il dan merujuk pada mengerjakan pekerjaan. Nah, dalam artian, fa'il disebut sebagai sesuatu yang mengerjakan atau orang yang mengerjakan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa catatan dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada papan tulis yang berisi berbagai contoh. Nah, untuk catatan jumlah ismiyah, yang pertama adalah khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi jenis atau muzakkar muannas. Nah, teman-teman bisa fokus kepada kalimat sebelah kanan. Di contoh pertama, at-thalibu yarji'u. At-thalibu artinya siswa, yarji'u artinya pulang. Karena at-thalibu di sini adalah siswa laki-laki satu orang, maka memakai lafadz yarji'u, yaitu fi'il mudhari' yang memang diperuntukkan untuk muzakkar. Seperti itu. Karena di sini at-thalibu merupakan muzakkar juga, artinya siswa laki-laki satu orang. Kemudian khobar harus sesuai dengan mubtada dari sisi jumlah. Jumlah itu mufrad, musanna atau jama'. Bagi teman-teman yang masih bingung atau lupa mengenai jumlah, teman-teman bisa belajar terlebih dahulu mengenai mufrad, musanna atau jama' di pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, bagaimana maksudnya khobar harus sesuai dengan mubtada dari sisi mufrad, musanna atau jama'? Coba kita lihat contoh ketiga dari kanan. At-thalibatani tarji'ani. At-thalibatani artinya dua siswi perempuan. Tarji'ani dia sama artinya pulang, tapi di sini memang diperuntukkan untuk dua orang perempuan. Jadi kita harus sesuaikan di sisi mufrad, musanna atau jama'. Kemudian catatan selanjutnya adalah jika khobar berupa isim, maka mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan khobar berbentuk isim nakirah. Coba kita lihat di contoh sebelah kiri. Di sini paling atas ada at-thalibu mahirun. At-thalibu siswa laki-laki, mahirun pandai. At-thalibu merupakan mubtada. Di sini mubtadanya merupakan isim ma'rifat. Nah, mengapa kok disebut sebagai isim ma'rifat? Karena di sini ada alif lam, yang mana alif lam merupakan salah satu ciri-ciri dari isim ma'rifat. Kemudian mahirun. Mahirun di sini sebagai khobarnya at-thalibu. Mahirun merupakan isim nakirah. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai isim nakirah? Karena mahirun memiliki tanwin. Tanwin di sini merupakan salah satu ciri-ciri dari isim nakirah. Kemudian catatan selanjutnya, mubtada dan khobar sama-sama dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, jadi untuk mubtada ataupun khobar, i'rabnya adalah i'rab rofa. Contohnya, kita balik lagi ke awal. At-thalibu yarji'u. At-thalibu merupakan mubtada. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Apa tanda rofanya? Tanda rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Sedangkan yarji'u di sini juga merupakan i'rab rofa dan tandanya dengan dhammah. Nah, teman-teman, jika teman-teman masih bingung mengenai muzakkar muannas, kemudian mengenai jumlah mufrad, musanna, jama', kemudian mengenai isim ma'rifat nakirah atau mengenai i'rab, teman-teman bisa pelajari dahulu mengenai materi-materi tersebut di pembelajaran sebelumnya. Kemudian setelahnya kita masuk kepada catatan dari jumlah fi'liyah. Yang pertama, fa'il datang setelah fi'il. Coba kita lihat contoh paling atas. Pertama, yudarrisu al-mudarrisu at-tullaba. Yudarrisu mengajar. Siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah al-mudarrisu atau guru. Nah, guru ini mengajar siapa? Mengajar at-tullaba atau siswa-siswa laki-laki. Nah, mana yang merupakan fa'il? Fa'ilnya merupakan al-mudarrisu. Kok bisa al-mudarrisu dikatakan fa'il? Ya karena al-mudarrisu di sini merupakan pelaku dari pekerjaan. Jadi al-mudarrisu atau guru ini merupakan pelaku dari yang mengajar. Nah, fa'il datang setelah fi'il. Coba kita lihat susunannya, sudah betul ya. Al-mudarrisu ditaruh di setelah yudarrisu. Jadi fa'ilnya setelah fi'il. Kemudian
fiil dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis, dari sisi muzakkar dan muannasnya. Kita masih di contoh pertama, yudarisu al-mudarrisu. Di sini yudarisu merupakan fiil mudhari untuk satu orang laki-laki, sedangkan fa'ilnya adalah mudarrisu. Mudarrisu juga untuk satu orang laki-laki. Jadi di sini sama-sama muzakkar ya teman-teman. Sedangkan di bawahnya contohnya adalah tudarrisu al-mudarrisatu. Di sini lafaznya beda ya dengan yang di atas. Yang di atas adalah yudarisu, sedangkan yang di bawah merupakan tudarrisu. Mengapa beda? Karena menyesuaikan dengan fa'ilnya. Jika di sini fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus diperuntukkan untuk muannas. Kemudian yang ketiga, fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk musanna atau jamak. Coba kita lihat teman-teman. Di contoh sebelah kiri paling atas, yudarisu al-mudarrisani at-tullaba. Yudarisu mengajar, al-mudarrisani dua orang guru laki-laki, at-tullaba pada siswa-siswa laki-laki. Di sini fa'ilnya adalah al-mudarrisani yang artinya dua guru laki-laki. Tapi kenapa kok fi'ilnya tetap yudaris? Padahal yudarisu merupakan bentuk mufrad. Ya, memang catatannya adalah fi'ilnya boleh tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal, walaupun di sini fa'ilnya merupakan muannas atau jamak. Selanjutnya, catatannya adalah i'rab fa'il adalah rofa dan i'rab maf'ul bih adalah nasab. Nah, jadi apa sih yang dikatakan dengan maf'ul bih? Coba kita lihat contoh yang pertama ya teman-teman. Yudarisu mengajar, al-mudarrisu siapa? Guru laki-laki, at-tullaba kepada siswa-siswa laki-laki. Nah, di sini lafaz at-tullaba dikatakan sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu teman-teman artinya adalah objek atau sasaran. Nah, jadi di sini kan artinya yudarisu mengajar. Siapa yang mengajar? Al-mudarrisu guru laki-laki. Mengajar siapa? At-tullaba siswa-siswa laki-laki. Jadi at-tullaba dikatakan maf'ul bih karena dia merupakan objek. Nah, i'rab daripada maf'ul bih adalah mansub atau nasab. Di sini tandanya merupakan fathah karena jamak. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini apakah teman-teman sudah paham mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jika teman-teman masih memiliki ketidakpahaman terkait materi yang sudah disampaikan, jangan ragu untuk bertanya ya. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Syukran. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.